Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada bulan Maret ini, Realme baru aja merilis ponsel baru mereka untuk kelas harga 2 jutaan. Smartphone tersebut berasal dari C series dan dia adalah Realme C55. Awal kemunculannya, smartphone ini terlihat cukup menarik karena Realme menjulukinya sebagai a new class of champion. Dengan harga jual mulai dari Rp2.499.000, tentunya cukup buat kita penasaran apakah C55 ini smartphone yang paling worth it di kelasnya. Khususnya yang berencana mau beli smartphone baru dengan budget 2 jutaan, pasti akan semakin bingung dengan bertambahnya pilihan karena kehadiran si Realme C55 ini. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini, untuk mencari tahu apakah ia sesuai dengan kebutuhan kita dan kita pun jadi tidak salah pilih dan menyesal di kemudian hari ya. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama, mari langsung aja kita bahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari si Realme C55 ini. Kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, pelopor kamera 64 megapiksel di kelasnya. Saat ini dengan budget di bawah 2,5 juta rupiah, kita rata-rata akan menemukan pilihan smartphone dengan resolusi kamera tertinggi di 50 megapiksel ya. Namun Realme C55 ini hadir membawa standar baru karena dengan harga 2,5 juta rupiah, kita sudah bisa mendapatkan kamera 64 megapiksel. Alhasil resolusi foto yang bisa dihasilkan kameranya ini lebih besar dari rata-rata. Jadi kalau di zoom akan terasa lebih detail dibandingkan dengan yang 50 megapiksel. Untuk lensa utamanya ini juga ternyata lebih wide sedikit ya dari lensa smartphone yang 50 megapiksel. Kalau diperhatikan tangkapan lensanya ini sedikit lebih luas, walaupun bedanya nggak begitu banyak. Untuk hasil jepretannya ya sekedar cukup lah untuk kelas ini, nggak ada yang istimewa banget juga. Jadi keunggulan utamanya hanya di resolusi 64 megapikselnya. Kelebihan yang kedua, sudah menggunakan Realme UI 4.0. Realme baru aja merilis UI terbarunya yaitu Realme UI 4.0 yang mana Realme C55 ini sebagai smartphone baru pertama mereka yang sudah menggunakan UI tersebut. Suatu kebanggaan bagi Realme C55 ini karena bisa menjadi yang pertama padahal kelasnya kan ini termasuk entry level ya. Realme UI 4.0 ini membawa beberapa fitur baru dan unik. Khususnya yang paling ditonjolkan di sini adalah mini kapsul, fitur ala-ala Dynamic Island-nya Apple. Namun ternyata fitur ini juga masih tahap pengembangan sehingga di sini dia masih terbatas hanya untuk menampilkan status pengisian daya, peringatan baterai lemah, penggunaan data serta langkah dan jarak berjalan kaki. Sebenarnya kalau mau nyoba fitur ala-ala seperti ini tuh pakai aplikasi tambahan juga bisa ya, seperti pakai launcher ataupun tema yang banyak tersedia di Play Store. Kelebihan yang ketiga, pengisian daya cukup kencang. Di harga 2,5 juta dapat fast charging 33 watt yang bisa ngisi 0 ke 100 dalam waktu 1 jam aja masih bisa disebut kelebihan lah ya. Karena fitur ini belum terlalu umum diterapin di smartphone dengan harga nggak lebih dari 2,5 juta. Dengan 33 watt super fast charge yang dibawanya, kita jadi bisa mengisi daya smartphone ini dengan cepat. Dalam waktu 30 menit aja udah dapat terisi 50%. Dan ke 100-nya cuma 1 jam aja. Kalau kamu nyari smartphone yang ngecasnya nggak pakai lama, misalnya emang kamu nggak punya banyak waktu buat ngecas, hal ini bisa diakomodir oleh Realme C55 ini. Nah itu tadi dia 3 kelebihan Realme C55 yang berhasil saya rangkum ya. Jujur cukup sulit untuk menemukan kelebihan yang lain dari smartphone ini, sehingga saya hanya berhasil menemukan 3 kelebihan aja. Lantas bagaimana dengan kekurangannya? Apakah lebih banyak daripada kelebihannya? Oke, langsung aja kita lanjut untuk mengetahui apa saja kekurangannya. Kekurangan yang pertama, chipset masih menggunakan Helio G88. Di kelas harga yang sama, saat ini sudah banyak brand lain yang menawarkan Helio G96 bahkan G99. Tapi sayang di Realme C55 kita cuma dapat G88. Untuk perbandingan, performa G88 ini bahkan nggak terlalu jauh dengan G85 yang cuma satu tingkat di bawahnya. Dan sekarang udah bisa kita dapetin di smartphone dengan harga nggak nyampe 1,5 juta.
Contohnya itu ada di Redmi 12C ini yang harganya cuma 1,4 juta tapi udah bisa main PUBG Smooth Ultra, sama seperti yang terdapat di Realme C55 ini. Padahal harganya beda hampir 2 kali lipat. Jadi rasanya kayak sia-sia ya bayar lebih mahal tapi performanya nggak jauh beda, bahkan hampir mirip dengan smartphone yang harganya cuma 1 jutaan. Efeknya, chipset ini membuat performa smartphone ini jadi terasa kurang maksimal. Pengalaman penggunaannya nggak sesmooth yang saya bayangkan. Sesekali terjadi frame drop saat baru pertama kali membuka aplikasi ataupun saat kita scrolling-scrolling pada smartphone ini. Mungkin karena memang performa G88 ini nggak sekuat itu untuk bisa selalu memproses dengan lancar grafik Full HD di refresh rate 90Hz. Atau bisa jadi juga ini adalah bug pada UI-nya karena UI ini juga masih baru kan. Semoga aja kedepannya bisa lebih baik. Tapi seandainya dia disenjatai dengan G99, pasti pengalaman penggunaannya lebih menyenangkan dan pasti juga lebih worth it untuk dimiliki ya. Kekurangan yang kedua, jaringan belum support 5G. Chipset Helio G88 yang dibawanya juga menjadi penyebab kenapa smartphone ini belum support 5G. Sebab chipset ini memang tidak support jaringan 5G dari sononya ya. Tapi bukan berarti di kelas harga segini kita nggak bisa mendapatkan smartphone dengan konektivitas 5G. Ada kok yang sudah support 5G, contohnya ada Infinix Hot 20 5G yang bisa kita dapatkan dengan harga yang sama bahkan lebih murah. Kekurangan yang ketiga, speaker hanya ada satu alias belum stereo speaker. Untuk sebagian orang, mungkin keberadaan speaker di smartphone tidaklah begitu penting, khususnya yang suka menggunakan earphone ya. Namun kalau kamu bukan orang yang seperti itu atau masih sering memutar audio langsung dari smartphone, spesifikasi speaker pasti akan cukup penting untuk dipertimbangkan. Sayangnya smartphone ini speakernya cuma satu, posisinya ada di bawah, sehingga kualitas output audionya tentu berbeda dengan smartphone yang udah dual speaker. So jangan harap bisa mendengarkan stereo audio langsung dari speaker smartphone ini. Kekurangan yang keempat, jenis memori masih eMMC. Permasalahan ini lagi-lagi disebabkan karena chipset yang dipakainya memang hanya support jenis storage eMMC, sehingga nggak akan bisa juga untuk disematkan UFS ya. Tentu kecepatan baca tulis data di eMMC tidak akan secepat di UFS. Ibarat di PC, eMMC itu masih hard disk sedangkan UFS itu sudah SSD. Saya coba bandingkan kecepatan baca tulis datanya dengan smartphone yang sudah menggunakan UFS. Di sini kita bisa melihat perbedaan kecepatan di antara keduanya cukup jauh ya. Kekurangan yang kelima, kamera belakang hanya dual kamera. Kamera di smartphone ini cuma ada 3, itu pun untuk kamera belakang cuma ada 2. Selain lensa utama 64 megapiksel, hanya ada lensa deep 2 megapiksel yang kesannya seperti lensa gimmick aja. Alhasil kita nggak akan menemukan mode ultrawide ataupun makro di smartphone ini ya. Jadi kalau kamu mencari smartphone dengan kamera yang lengkap, maka kamu tidak akan mendapatkannya di Realme C55 ini. Nah, itu tadi dia kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari Realme C55 ini. Di luar dari apa yang saya sebut sebagai kelebihan dan kekurangan berarti adalah spesifikasi yang standar alias sudah sewajarnya ada di kelas harganya. Di kelas harga segini, pilihan spesifikasi yang ditawarkan oleh brand lain juga sudah sangat beragam. Dan ternyata si Realme C55 ini secara overall hanya paling unggul di resolusi kamera aja. Namun entah apa alasannya Realme berani mengklaim C55 ini sebagai a new class of champion. Kalau teman-teman cari smartphone yang punya kamera dengan ukuran megapiksel terbesar di kelasnya dan butuh charger yang cepat, fix teman-teman wajib untuk ambil C55 ini. Tapi kalau kebutuhan teman-teman di luar itu, misalnya cari yang performanya lebih baik buat dipakai gaming, sudah support 5G, dual speaker, dan internal storage yang lebih kenceng, pilihan teman-teman masih sangat terbuka karena di harga 2 jutaan kita udah bisa dapetin itu semua ya. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Mau yang udah 5G, ada Infinix Hot 20 5G. Mau yang sudah pakai Helio G99, ada Tecno Pova 4. Mau layar 120Hz, ada Infinix Hot 20S. Mau dual speaker, Infinix 2 jutaan rata-rata udah pakai dual speaker. Mau storage yang UFS, ada Poco M5. Mau kamera dengan lensa lengkap, ada Samsung A14 LTE. Banyak kan? Tinggal teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi gimana? Apakah teman-teman merasa cocok dengan si Realme C55 ini? Buat teman-teman yang udah pakai juga silahkan kalau menemukan kelebihan kekurangan lain, tambahkan di kolom komen di bawah ya. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Bye-bye.